Halo adik-adik Eduvers, perkenalkan nama saya Kak Mutia, sering dipanggil Kak Muti. Di Eduvers saya ngajar PK dan PU. Oke, untuk hari ini kita bahas tryout kedua untuk PK ya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1 ini yang dibahas adalah tentang diketahui fx kuadrat dikurang fx sama 3 itu punya akar-akar alfa dan beta. Jika fx oke. Ya, kalau seperti ini gampang ya teman-teman. Kenapa bisa gampang? Karena kita tinggal substitusi mengganti fx masuk ke fungsi yang diminta. Oke. Pertama, di sini kan fx kuadrat itu dikurang dengan fx ya, sama dengan 3. Nah, dimana sudah diketahui bahwa fx-nya itu adalah berapa tadi? Ya, 4x dikurang 1. Nah, artinya ini tinggal kita substitusi ke sini ya. Adik-adik tinggal kita ganti. Nah, berarti kalau saya substitusi, berarti saya tinggal masuk ganti fx semua dengan 4x kurang 1. Berarti kita langsung saja ya, 4x kurang 1 berpangkat 2 dikurang 4x kurang 1 itu sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal saya masukkan 4x kurang 1 pangkat 2 itu berapa? Berarti jadinya adalah, tunggu ya. Nah, berarti jadinya adalah 16x pangkat 2, kemudian kalikan semua, 2 dikali 4 dikali 1, berarti dapatnya min 8x. Min 1 berpangkat 2 itu positif 1. Kemudian min 4x kurang 1, berarti kalikan masuk minnya, berarti min 4x, min kali min positif 1. 3 ini boleh kita pindahkan menjadi kurang 3 sama dengan 0. Oke? Berarti kita dapat 16x kuadrat min 8x kurang 4x itu sama dengan min 12x. Ini mati ya. Plus 1 ditambah 1 ya udah dapatnya 2 dikurang 3. Nah, dapatnya sama dengan berapa itu? Minus 1 ya. Kita ganti minus 1 itu sama dengan 0. Oke, berarti saya sudah dapat fungsinya nih, 16x kuadrat dikurang 12x dikurang 1. Nah, di pertanyaan itu adalah berapa P-nya? Nah, P-nya di sini ialah sama dengan 12 dalam kurung alfa tambah beta. Nah, teman-teman harus ingat, kalau berbicara akar-akar berarti kan artinya ada faktornya x1 dan x2. Di mana x1-nya ini adalah alfa, x2-nya ini adalah beta. Ingat kembali bahwa alfa tambah beta atau x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Kalau x1 alfa kali beta, x1 kali x2 itu adalah c per a. Nah, karena di pertanyaan adalah alfa tambah beta berarti min b per a. Jadi kita lihat nih mana b-nya. Oh, min 12 ini adalah b. A itu adalah 16. C itu adalah minus 1. Nah, berarti tinggal saya ganti dah. Kalau saya ganti berarti tinggal saya masukkan. Oh, 12. Alfa tambah beta berarti min b per a. Min ketemu min berarti dikali sisa 12 per 6, 16. Nah, sekarang kalau seperti ini tinggal saya bagi ya. 12 dibagi 16 masing-masing bagi 4 dapat 3. Masing-masing bagi 4 dapatnya berarti 3, 4. Nah, kemudian saya bagi lagi nih 12 dengan 4 berarti dapat 3. Maka otomatis P saya dapat sama dengan 9. Nah, kalau P sama dengan 9 terus kita cek nih, Q-nya berapa? Oh, Q-nya itu adalah 12. 9 dengan 12 lebih kecil mana? Ya 9 dong. Berarti jawabannya adalah P lebih kecil dari Q, atau itu opsinya adalah bravo. Oke deh. Oke adik-adik, kita bahas nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kan berbicara tentang inverse nih. Nah, f inverse 1 per x tambah 3 x tambah 1 sama dengan 3x. Nah, di sini artinya kita tinggal substitusi ya atau mengganti. Kita tulis soalnya dulu ya. Berarti
F inverse 1 per X tambah 1 sama dengan 3X. Nah, kemudian diketahui lagi nih, kalau F2P itu sama dengan 6 per P. Nah, yang ditanyakan, berapakah nilai P? Oke, nah artinya di sini kita harus membuat berapa sih nilai P-nya? Nah, untuk mengetahuinya kita kembali dulu nih. Biasanya kalau kita mau mensubstitusi sesuatu dari fungsi, kita biasanya dalam bentuk fx ya, yang x-nya diganti. Nah, di sini kan f inverse dalam model pecahan pula. Makanya kita kembali ke sifatnya f inverse. F inverse itu punya sifat nih. Ketika f inverse A sama dengan B, saya bisa mengubahnya menjadi f B sama dengan A. Jadi tinggal diputar untuk menentukan fx-nya ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita ganti nih. Berarti f 3x itu sama dengan 1 per x tambah 1. Biasanya kita kan fx nih. Nah, di sini adanya 3x. Kemudian yang diketahui adalah 2p. Maka kita buat dia menjadi fx atau kita ganti dia dari 3x menjadi x. Nah, kita ubah nih. 3x sama dengan 2p. Kenapa 2p? Karena kan yang diketahui di sini 2p ya. Maka x sama dengan 2 per 3p. Nah, ini tinggal kita ganti atau kita masukkan ke fungsi yang tadi. Maka f2p kita ganti saja nih. f2p sama dengan 1 per. Nah, x-nya ini kita ganti dengan 2 per 3p. Maka di sini menjadi 2 per 3p tambah 1. F2p itu berapa ini? 6 per p. Jadi kita tulis saja 6 per p sama dengan 1 per. Nah, ini kalau kita samakan tinggal kita kali saja 3 kali 1 sehingga 2p tambah 3 per 3. Nah, diapakan ini teman-teman? Gampang. Ini kan kelihatan banyak nih pecahan. Ya udah kali silang aja ya. Berarti kalau kita kali silang berarti P kali 1 sama 6 kali. Nah, langsung aja ya. Berarti 2P tambah 3 per 3 dikali 6. Nah, ini kan habis nih. 6 bagi 3 dapat 2. Nah, berarti P sama dengan 2 kali 2P dapatnya 4P. 2 kali 3 tambah 6. Berarti saya dapatnya adalah, nah P-nya ini kita kemanakan? Karena kan kita mau cari P nih. Udah, pindahkan ke sebelah. Ya, P-nya dipindahkan ke sebelah. Berarti 4P dikurang P ya sama dengan minus 6 ya. Berarti 4P kurang P itu dapat berapa? 3P ya, sama dengan minus 6. Maka P sama dengan minus 6 dibagi 3 itu sama dengan minus 2. Berarti kita dapat P sama dengan minus 2 atau di opsi itu adalah D ya. Berarti kita bisa tulis jawabannya adalah D ya, D minus 2. Oke adik-adik, kita bahas nomor 3. Nah, kalau berbicara tentang nomor 3 itu adalah jika A dan B merupakan akar-akar persamaan, maka pasti kita berbicara tentang akar-akar. Kalau akar-akar tidak jauh dari X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Oke, kita back dulu, kita tulis dulu berapa fungsinya. Oke, fungsinya di sini adalah X kuadrat ditambah min A kurang 3 min A kurang 3 X ditambah C itu sama dengan 0. Artinya ini punya akar-akar nih, yaitu X1 dan X2, di mana kalau berdasarkan soal akar-akarnya itu kita ubah. Kalau X1 itu sama dengan A, X2 itu sama dengan B, sehingga kalau kita mau masukkan, nah kita bisa tahu nih di sini A-nya sama dengan 1, B-nya ini sama dengan B-nya sama dengan min A kurang 3, kemudian C-nya sama dengan C. Nah, karena berbicara akar-akar, maka tahap pertama yang kita kerja adalah X1 tambah X2. Kalau berdasarkan rumusnya,
X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Artinya X1 tadi itu tidak lain adalah A ditambah B. Ya. A ditambah B. Nah, berarti min B-nya itu adalah min B-nya itu adalah kita masukkan nih, min B berarti min dalam kurung min A dikurang 3 per A-nya tidak lain adalah 1. Seperti itu. Nah, sekarang A tambah B ini tinggal kita ganti ya. Nah, berarti ini menjadi berarti min ketemu min berarti positif A, min ketemu min menjadi positif 3. A tambah B. Nah, otomatis di sini A-nya ya habis ya. Ini dengan ini. Maka kita dapat B sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah dapat B sama dengan 3, berarti kita bisa substitusi nih kemana? Ke A kuadrat ya. Ke A kuadrat sama dengan 10 dikurang B pangkat 2. Nah, berarti tinggal saya ganti. Berarti 10 kurang 3. Berarti B pangkat 2, 3 pangkat 2 itu dapat 9. 10 kurang 9 1. A kuadrat sama dengan 1 sehingga A sama dengan plus minus 1. Nah, kita sudah dapat nih. Nah, kalau sudah seperti itu, tugas kita selanjutnya adalah mencari berapa C-nya. Nah, C-nya kita bisa ambil dari rumus nih. X1 kali X2. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya tadi tetap C ya. Hanya itu 1. X1-nya tadi kan A sama dengan B. Nah, berarti kita bisa memperoleh kalau B-nya itu sudah tadi ada 3. Berarti dapatnya 3A sama dengan C. Nah, karena A-nya kita punya ada 2, ada minus 1 dengan 1, maka kita harus bagi. Kalau A-nya sama dengan minus 1, berarti C-nya saya dapat 3 kali minus 1 nih. 3 kali minus 1, dapatnya C sama dengan minus 3. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, maka saya dapat C sama dengan 3 kali 1. Berarti saya dapat C sama dengan 3. Seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan nih. Nah, kan permintaannya adalah berapa C kuadrat dikurang C. Jadi maka C kuadrat dikurang C sama dengan, tinggal saya masukkan. Untuk pertama nih saya ambil untuk C sama dengan 3. Berarti langsung saja 3 pangkat 2 dikurang 3. Berarti 9 dikurang 3. Saya dapatnya adalah 6. Kemudian saya masukkan nih C sama dengan minus 3. Berarti di sini jadinya minus 3 pangkat 2 dikurang 3. Min ketemu berarti menjadi plus ya. Oke, berarti saya dapatnya 9 tambah 3 yaitu 12. Nah, sekarang kita cek di opsi nih. Opsinya di sini opsi pertama ada A sama dengan 3, B sama dengan 9. Nah, opsinya kita cari nih 6 kah atau 12. Nah, di opsi itu ada C sama dengan 12. Oke, berarti kita pilih itu C sama dengan 12. Berarti ada di opsi untuk nomor 3 opsinya adalah C. Oke, teman-teman. Oke, adik-adik, kita lanjut ke nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Oke. Kalau berbicara tentang nomor 4, ini berbicara tentang fungsi komposisi ya. Nah, dia berbicara tentang fungsi komposisi. Jadi, kalau komposisi itu istilahnya kita berbicara tentang substitusi. Nah, sekarang kita tulis dulu nih fungsi yang diketahui. Berarti F X kurang 3 itu sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 4. Nah, kemudian diketahui lagi nih bahwa ada fungsi Gx, di mana Gx itu adalah 2Px ditambah 1. Kemudian diketahui kembali ada G.F. G.F
0 itu sama dengan 63. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa Fp tambah, yang ditanyakan adalah ini ya. Berapa F tambah 1. Oke. Apa yang diketahui? Kita beranjak dari fungsi pertama, yaitu G dot F 0 itu sama dengan 63. Berarti kalau kita buat dia rapikan, maka dia jadi begini. G dalam kurung F0 sama dengan 63. Berarti saya butuh apa? Saya butuh F0. Berapa nilai F0? Nah, yang saya ketahui di sini adalah X kurang 3. Maka saya buatlah dia menjadi berapa menghasilkan 0. Maka saya buat menjadi F. Otomatis untuk menghasilkan 0, F0. Maka saya ubah menjadi pastilah 3 kurang 3. Artinya di sini X-nya di sini adalah 3. Maka saya gantilah semua X yang di sini dengan angka 3. Berarti jadilah dia 2 dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 tambah 4. Maka saya dapat 2 kali 9 tambah 9 tambah 4. Itu sama dengan 30. Itu sama dengan 31. Sehingga saya mendapatkan bahwa G F0 itu saya sudah dapat bahwa F0 tidak lain adalah 31. Jadi saya ganti F0 ini menjadi 31 sama dengan 63. Nah, di sini Gx itu sama dengan 2Px tambah 1. Artinya X ini tinggal saya substitusi ke Gx, di mana Gx tidak lain adalah sama dengan 2Px tambah 1. Berarti saya tinggal ganti X-nya dengan 31. Maka jadilah dia 2P kali 31. Jadi G 31 sama dengan tambah 1. Berarti 2 kali 31 saya dapat 62P. Nah, tambah 1. Nah, G31 ini kita sudah tahu bahwa nilainya adalah 63. Maka saya kasih masuklah ke sebelah ya, kita pindahkan. Berarti 62P itu sama dengan 63 dikurang 1. Berarti P sama dengan 62 per 62 atau P sama dengan 1. Oke, karena saya sudah dapat P sama dengan 1, yang ditanyakan adalah berapa Fp tambah 1. Nanti kita ganti nih. Berarti yang ditanyakan adalah fungsi Fp tambah 1. Nah, yang kita ketahui di sini P-nya artinya tunggu dulu ya. Berarti yang fungsinya yang ditanyakan adalah berapa P tambah 1. P-nya kita sudah dapat 1. Berarti tinggal saya ganti V 1 tambah 1. Berarti saya dapat F-nya sama dengan 2. Nah, kalau berdasarkan yang di atas, yang kita ketahui adalah fungsi X kurang 3. Nah, yang saya butuh adalah fungsi 2. Berarti saya ganti nih berapa. Artinya F, X kurang berapa. X-nya ini diganti berapa supaya menghasilkan 2. Berarti saya ganti 5 kurang 3. Nah, maka X-nya ini adalah 5. Berarti tinggal saya masukkan, ganti semua. Ya, tinggal saya ganti menjadi 2 dikali 5 pangkat 2 tambah 3 kali 5 tambah 4. 5 pangkat 2 berarti 25 ya. 2 kali 25 tambah 15 tambah 4. Berarti 50 tambah 15 tambah 4. Maka dapatlah saya 69. Oke. Itu ada di opsi Charlie ya. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke adik-adik, kita lanjut nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, dari himpunan bilangan 1 sampai 9 akan disusun bilangan ganjil 5 digit dengan syarat memuat 4 angka ganjil. Jika angka yang digunakan tidak boleh berulang, maka banyaknya bilangan yang dapat
dibentuk adalah, nah kalau soal seperti ini berarti kita main kaidah pencacahan, atau biasa juga kita ambil dari permutasi atau kombinasi tergantung konteks atau jenis soalnya. Nah, untuk soal ini kita pakai kaidah pencacahan ya. Kita mulai nulisnya dulu. Apa nih yang diketahui? Oh, bilangan ya. Ada bilangan dari 1, 2, 3 sampai 9. Nah, angka ini mau disusun bilangan ganjil, mau disusun bilangan ganjil 5 digit. Kemudian dengan syarat memuat 4 angka ganjil, berarti dia punya syaratnya harus memuat 4 angka ganjil. Nah, dengan catatan tidak boleh berulang. Artinya bilangan tersebut tidak boleh diulang. Contoh, di urutan pertama atau di urutan ketiga nih saya pakai angka 5, angka ganjil 5. Kemudian saya taruh lagi nih di urutan keempat, itu nggak boleh. Makanya syaratnya adalah bilangan yang sudah digunakan tidak boleh lagi digunakan kembali. Oke? Nah, sekarang kita tentukan nih bilangan ganjilnya ya. Oke, bilangan ganjilnya itu ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada berapa angka bilangan ganjil? Ada 5. Kemudian bilangan genapnya. Bilangan genap ada 2, 4, 6, 8. Berarti total bilangan genap itu ada 4. Sekarang kita buat tabel, buat kolomnya karena kita mau pakai kaidah pencacahan. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 5 kolom karena kita mau buat 5 digit bilangan ganjil. Nah, untuk yang pertama ketika kita mau bilangan ganjil, yang paling pertama adalah biasa kita mulai dari ekornya dulu nih. Nah, yaitu urutan kelima. Nah, kapan dia bilangan itu dikatakan ganjil? Biasanya kita ambil ekornya. Kalau ekornya angka ganjil berarti bilangan tersebut ganjil. Berarti yang bisa menempati urutan kelima ini adalah, ada berapa bilangan ganjil? Ada 5. Berarti semua bisa masuk di sini. Mulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Berarti untuk setelahnya kan 4 bilangan ganjil, berarti sisanya ada berapa? Ada 3. Nah, kalau sudah dipakai di 1 di belakang, berarti di depan ini sisa 4 yang bisa dipakai di urutan kedua, urutan ketiga 3, sama urutan keempat 2. Karena sudah dipakai 1, berarti yang peluang yang bisa kita pakai, bukan peluang ya, sisa angka yang bisa kita pakai ya berkurang. Yang awalnya tadi bisa dipakai 5, berarti urutan berikutnya berkurang karena kan tidak boleh double. Sehingga untuk di bilangan pertama, karena 4 syarat sudah terpenuhi, maka saya ambillah bilangan genap. Nah, genap ada berapa? Genap ada 4. Sehingga yang bisa dibentuk itu adalah 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 5. Saya dapatnya adalah 1920 bilangan. Apakah ada di opsi? Iya, ada di opsi C. Ya, berarti jawabannya adalah C. Untuk nomor 5 jawabannya adalah C. Ya, oke. Oke adik-adik, kita bahas nomor 6. Nomor 6 itu untuk membuat segelas kopi dibutuhkan 2 sendok kopi dan X sendok gula. Jika digunakan 5 sendok gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah, berarti gampang aja ya. Kita misalkan berarti ada kopi, ya ada gula. Nah, kalau saya pakai 2 sendok kopi, berarti saya butuh X sendok gula. Nah, kalau di sini jika digunakan 5 sendok gula, ya 5 sendok gula, katanya banyak kopi yang digunakan berarti berapa? Berarti saya misalkan banyak kopinya adalah A ya. Nah, gampang aja, tinggal saya jadikan per ya. Habis itu kita kali silang. Jadi kali silang aja ya teman-teman. Berarti kalau saya kali silang ini kali ini kali ini. Nah, sehingga saya dapatlah AX sama dengan
2 kali 5 10. Yang ditanyakan itu apa? Kopi ya, berarti A. Berarti sedanya 10 per X. Maka yang ada di opsi mana dia? Delta ya teman-teman. 10 per X itu Charlie ya. Maka kita dapatnya adalah Charlie. Oke adik-adik, kita masuk di nomor 7. Nah tadi itu yang pertama kan perbandingan senilai nih, gampang saja ya. Nah di nomor 7 ini perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Apa perbedaannya? Kalau senilai contoh nih senilai, semakin banyak saya beli jeruk, biasanya saya membayar tambah banyak. Contoh, kalau 1 jeruk saya bayar 1.000, 5 jeruk berarti saya bayar 5.000. Nah itu artinya senilai. Kalau berbalik nilai kebalikannya. Contoh, dalam sehari nih saya mau mencat rumah nih. Kalau saya maunya selesai dalam 2 hari, artinya saya butuh banyak tukang ya. Tapi kalau saya maunya makin lama, ya udah berarti saya pakai tukangnya tambah sedikit. Itu maksudnya berbalik nilai ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk di nomor 7. Nomor 7 ini ada hari 2 pertama, kalau dia mau pakai 25 hari, rencananya dihabiskan 300 ekor kambing nih. Nah, kemudian pedagang berencana mencukupkan pakan tersebut menjadi 30 hari. Nah, berarti kalau 30 hari, artinya dia menjual sejumlah ekor kambingnya. Banyaknya kambing yang terjual berapa? Berarti kalau 30 hari, apakah kambingnya akan bertambah banyak atau sedikit? Sudah pasti sedikit ya, karena ini berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai, kalau senilai tadi kita kali silang, maka kalau berbalik nilai kita kali lurus aja kayak gini. Ya, berarti saya bisa tulis 30X, 30 kali X 30X, kemudian 25 kali 300. Berarti X sama dengan 25 kali 300 per 30. Berarti ini habis ya. 300 bagi 30 dapat 10, sehingga saya dapat X sama dengan 250. Nah, kalau saya mau tahu berapa kekurangannya, berarti yang dijual ya, kambing yang dijual itu adalah, tinggal saya kurangi, dari awal kan 300 kambing nih, dikurang 250, berarti kambing yang dijual adalah 50 ekor. Nah ada di opsinya itu error, berarti saya dapat nomor 7 ini dapatnya error ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, kalau 8 ini perbandingan umur Ati, Ita, Ata 24 banding 5. Berarti saya tulis dulu ya. Umurnya Ati, ada Ita, kemudian ada Ata. Perbandingan umurnya ini adalah 2 banding 4 banding 5. Berarti boleh dong, karena ini perbandingan ya. Berarti boleh saya tulis perbandingannya adalah 2 banding 4 banding 5. Nah, kalau dalam perbandingan boleh kita tambahkan pemisalan di sebelahnya, yaitu X, sehingga saya boleh taruh di sini adalah 2X, 4X, Ata itu adalah 5X. Sehingga ketika saya ditanya selisih umur Ita dan Ata, mana Ita? Oh, Ita itu adalah 4X, Ata itu 5X. Berarti selisihnya 5X dikurang 4X itu sama dengan N katanya. Maka saya dapatnya adalah X sama dengan N. Nah, kemudian maka jumlah ketiga umurnya adalah, berarti tinggal saya jumlahkan nih. Nah, berarti 2X ditambah 4X tambah 5X itu sama dengan 11X. Nah, di mana X itu kan sama dengan N, berarti langsung saja itu sama dengan 11N. Oke, maka di opsi jawabannya adalah Bravo. Ya, berarti jawabannya adalah Bravo.